Mulai ya guys. Baiklah teman-teman, presentasi akan segera kami mulai. Sebelumnya izinkanlah kami mengawali presentasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, Psikoterapi Islam, yang beranggotakan, yang pertama ada Arifa, Desi Apriani, Versi Pratama, Aprilia, dan saya sendiri Inas Atika, Deni Purnamasari, Sari Mawar Farah, dan Hoirini Saringganis, dan Alia Clarita. Jadi sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai psikoterapi Islam, yang mana psikoterapi Islam itu sendiri berarti teknik pencegahan dan penyembuhan gangguan kejiwaan, yang mana itu berasal dari permasalahan kehidupan manusia dengan menggunakan kombinasi pendekatan keagamaan dan pendekatan psikologi dalam perspektif agama Islam. Nah, bentuk ritual psikoterapi melalui Islam sendiri itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu ada melalui wudhu, psikoterapi melalui sholat, psikoterapi melalui zikir, psikoterapi melalui doa, melalui membaca dan mendengarkan Al-Quran, melalui puasa, dan yang terakhir adalah melalui sabar. Nah, yang akan kami bahas di sini itu psikoterapi melalui ibadah. Langsung saja, presentasi yang pertama, materi akan langsung disampaikan oleh Alia. Kepada saudari Alia, dipersilahkan. Jadi, saya Karita akan memaparkan pengertian dari psikoterapi Islam itu sendiri. Jadi, apa sih psikoterapi Islam itu? Jadi, psikoterapi berasal dari kata psiko dan terapi. Psiko artinya jiwa, terapi artinya penyembuhan. Maka psikoterapi berarti sebagai penyembuhan jiwa. Sedangkan psikoterapi Islam sendiri berarti teknik pencegahan dan penyembuhan gangguan kejiwaan yang berasal dari permasalahan kehidupan manusia dengan menggunakan kombinasi pendekatan keagamaan dan pendekatan psikologi dalam perspektif agama Islam. Oke, terima kasih Alia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Mawar. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai psikoterapi sebagai penyembuhan. Nah, di sini psikoterapi sebagai penyembuhan adalah proses penyembuhan yang memberikan intervensi melalui psikoterapi Islam dalam bentuk psikoterapi melalui iman, psikoterapi melalui ibadah, dan psikoterapi melalui ruqyah. Dengan mencoba untuk mencari tahu penyebab-penyebab ketidaknyamanan emosional yang dialami pasien, dan mencoba berbagai macam solusi berdasarkan analisis yang telah dilakukannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mawar atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ririn. Kepada Ririn dipersilakan. Oke, terima kasih. Lalu untuk domain dari psikoterapi ibadah yaitu ada 4. Pertama ada keyakinan, ada pemahaman, penghayatan, dan pengalaman. Nah, dalam psikoterapi melalui ibadah ini agar dapat efektif dilakukan dari 4 domain tersebut. Nah, karena jika hanya memiliki salah satu domain, maka psikoterapi melalui ibadah kurang efektif sebagai bentuk psikoterapi dalam mengatasi permasalahan psikologis manusia. Dalam bentuk ritual, psikoterapi melalui ibadah dalam perspektif psikologis Islam, yaitu ada wudhu, ada sholat, zikir, ada doa, lalu membaca Al-Quran, puasa, serta bersabar. Oke, terima kasih Ririn. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari April. Kepada April dipersilakan.
Baiklah, bentuk-bentuk psikoterapi melalui ibadah itu yang pertama adalah psikoterapi melalui wudhu. Jadi wudhu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk mensucikan lahir dan batin dengan cara membasuh air ke beberapa bagian tubuh yang telah ditentukan, yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat ataupun sebelum menjalankan aktivitas sehari-hari. Adapun ketentuan dan anjuran berwudu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dan wudu sebagai salah satu bentuk psikoterapi Islam memiliki manfaat secara fisiologis, secara langsung, dan manfaat psikologis. Wudu mempunyai manfaat secara fisiologis, maksudnya adalah jika dilihat dari ritual pelaksanaan wudu, wudu dilaksanakan dengan media air, yang merupakan suatu zat yang menyegarkan jika menyentuh bagian tubuh manusia. Dan selanjutnya, wudhu memiliki manfaat secara psikologis. Ibadah wudhu ini dapat memberikan kondisi psikologis yang positif bagi individu, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Lela dan Lukmawati menunjukkan hasil bahwa individu yang menjalani damawul wudhu tidak hanya dapat merasakan manfaat wudhu bagi fisik dan psikis saja, tetapi juga menyentuh sisi ruhiyah sehingga mereka dapat menemukan makna ketenangan. Mungkin itu saja. Kembali ke moderator. Terima kasih April. Langsung saja kita lanjut ke materi yang akan dijelaskan oleh Sari. Kepada Sari dipersilahkan. Selanjutnya yaitu psikoterapi melalui sholat. Sholat bisa berarti doa atau sembahyang. Sholat juga cara memohon ampun, meminta belas kasih, dan pengharapan kasih sayang. Sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang merefleksikan hubungan antara manusia dengan Allah. Posisi sholat pada saat sujud merupakan kondisi gelombang alfa pada otak. Dengan meningkatkan gelombang alfa, dapat mengurangi stres, kecemasan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu sholat yang khusyuk memberikan kedamaian dan kestabilan terhadap manusia, sehingga ia bisa melawan kegelisahan yang timbul dari kesedihan dan tergesa-gesa. Sholat dapat menjadi cara ampuh, pengobatan, ataupun penyembuhan bagi manusia. Terima kasih Sari. Langsung saja lanjut ke materi yang akan dijelaskan oleh Denny. Kepada Denny dipersilakan. Baiklah, yang ketiga itu psikoterapi melalui zikir. Nah, di mana zikir ini adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut dan mengingat Allah melalui pujian-pujian seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, baik diucapkan dengan lisan maupun melalui hati ataupun melalui lisan dan diresapi dalam hati. Nah, menurut Iredo Panireza, dengan mengingat Allah melalui metode zikir dapat menjadi mengontrol dalam mengendalikan perilaku seseorang. Nah, karena keindahan kata-kata dalam zikir bila dilakukan dengan penghayatan makna yang mendalam dapat menjadi pengucapan bahasa yang berpengaruh positif terhadap aspek psikologis manusia. Terima kasih. Terima kasih Denny. Lanjut ke materi yang akan dijelaskan oleh Farah. Kepada Farah dipersilakan. Oke, baiklah teman-teman, mungkin karena Saudari Farah sedang terkendala sinyal, jadi saya akan menjelaskan yang mengenai psikoterapi melalui doa. Jadi doa itu dianggap sebagai bentuk ibadah dalam keberagamaan, yang mana itu berupa permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Yang mana dalam upaya mendapatkan apa yang diinginkan, mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dapat mendapatkan sebuah kebahagiaan jika telah terpenuhi.
Nah, psikoterapi melalui doa itu telah terbukti ampuh dalam mengatasi permasalahan psikologis yang dialami oleh individu manusia. Yang mana doa di dalam Islam itu dapat menyebabkan stres berkurang dan menurunkan tekanan darah, memberikan pasien kenyamanan spiritual, juga dapat meningkatkan kemampuan emosional untuk menghadapi penyakit yang sedang dialami. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Versi. Kepada Versi dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang psikoterapi membaca dan mendengarkan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah kitab suci dalam agama Islam yang berisikan perkataan Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya dikabarkan kepada seluruh umat manusia yang berfungsi sebagai petunjuk akidah, petunjuk untuk berbuat baik, dan petunjuk tentang hukum yang harus dijalani oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Membaca dan mendengarkan Al-Quran digunakan sebagai psikoterapi dalam mengatasi permasalahan psikologis yang dialami. Al-Quran dapat menjadi sebuah sarana pengobatan ataupun penyembuhan. Dalam membaca dan mendengarkan Al-Quran sebagai sebuah psikoterapi, mengatasi permasalahan psikologis manusia. Diperkuat juga oleh beberapa hasil penelitian dari para ahli, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Al-Qadi sebagai Direktur Utama Islamic Medicine for Education and Research di Amerika. Beliau menyimpulkan bahwa Al-Quran berpengaruh positif terhadap aspek fisiologis maupun psikologis bagi manusia. Pembacaan ayat suci Al-Quran terhadap sekelompok eksperimen berdampak positif yang mampu merelaksasi ketegangan urat syaraf. Selanjutnya, berpengaruh pembacaan ayat suci Al-Quran terhadap aspek psikologis berdampak positif dalam menurunkan tingkat stres. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Versi. Lanjut ke materi selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Arifah. Kepada Arifah dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan psikoterapi melalui puasa. Puasa sendiri merupakan bentuk ibadah berupa menahan terhadap sesuatu yang bersifat materi seperti makan, minum, dan aktivitas seksual, serta menahan terhadap sesuatu yang bersifat non-materi berupa pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tercela. Dari waktu subuh sampai diakhiri dengan waktu maghrib. Terdapat efek fisiologis puasa yang dapat menurunkan gula darah, kolesterol, dan juga menurunkan tekanan darah. Efek psikologis juga sangat terpengaruh dari puasa itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Arifah. Memasuki materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Yesi. Kepada Yesi langsung saja saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan psikoterapi melalui sabar. Di sini sabar adalah kemampuan seseorang untuk menghindari dan bertahan dari perasaan berkeluh kesah terhadap cobaan dan kesulitan yang dialami, serta mampu menghadapi dan menerima permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Dengan sabar, seseorang dapat memperoleh derajat yang tinggi dan kebaikan yang banyak seperti sifat yang baik, pengendalian hawa nafsu, mendapat petunjuk, pertolongan, rahmat, ampunan, ketakwaan, kegembiraan, dan ketenangan jiwa, serta kedekatan diri kepada Allah. Melalui sabar, hal yang penting dalam meningkatkan kesehatan. Pengalaman spiritual dapat membantu mengatasi masalah, menghadapi penderitaan, dan dapat menemukan tujuan, makna, dan harapan pada seseorang. Oke, terima kasih Saudari Yesi. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi dari kelompok kami. Langsung saja kami akan membuka sesi tanya jawab, yang mana pada sesi pertama ini kami menerima 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan Saudari Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Ayu Lestari dari kelompok 1, izin bertanya. Tolong jelaskan bagaimana contoh kasus yang bisa dilakukan melalui terapi dalam ibadah. Terima kasih.
Oke, terima kasih Indri atas pertanyaannya. Kami persilakan Indri untuk menulis kembali pertanyaan pada kolom chat di Zoom ini dan menunggu sebentar karena kami akan berdiskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya yang lain, kami persilakan untuk 2 pertanyaan lagi. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indri, yang mana akan langsung dijelaskan oleh Saudari April. Kepada Saudari April, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Indri. Jadi kasus yang dapat diatasi melalui psikoterapi melalui ibadah ini, contohnya banyak orang yang kehilangan makna hidup, sampai akhirnya orang tersebut mencari jalan untuk melepaskan diri dari ketakutan, kebingungan, kesedihan, dan kekecewaan. Dan kalau saja orang itu mau mendengarkan seruan Allah untuk sabar dan sholat sebagai penolong, tentunya orang tersebut akan menemui apa yang dicarinya. Dan untuk membantu dalam menghadapi diri yang sedang menghadapi berbagai masalah itu, maka kita dapat mengatasinya melalui psikoterapi, melalui ibadah ini. Dan dengan kondisi kejiwaan seperti itu, kita mampu mengungkapkan perasaan kepada Allah. Kita akan berdoa, memohon, dan mengadu kepada Allah. Dan dengan analisis kejiwaan demikian, dapat dipahami sebagaimana perannya ibadah berupa sabar dan sholat dalam diri manusia, sehingga benar-benar dapat menjadi penolong dalam menenteramkan batin dan menjadi penolong dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan dengan menerapkan psikoterapi melalui ibadah ini, maka akan membantu orang tersebut dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab kepada Saudari Indri. Oke, terima kasih Saudari April atas jawabannya. Kepada Saudari Indri, bagaimana? Apakah bisa diterima? Mungkin atau teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Oke, Saudari Indri sudah menjawab di kolom komen. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga kepada Saudari Indri atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, langsung saja kami akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yang mana psikoterapi melalui ibadah itu dapat diterapkan baik secara mandiri, yang mana itu disebut juga dengan Islamic Self-Psychotherapy, ataupun diterapkan juga untuk pengobatan atau penyembuhan oleh psikoterapis kepada klien. Nah, bentuk psikoterapi melalui ibadah itu sendiri merupakan bentuk psikoterapi Islam yang memiliki 4 domain, seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Ririn tadi. Yang pertama yaitu keyakinan, pemahaman, penghayatan, serta pengamalan. Lalu bentuk ritual psikoterapi melalui ibadah itu sendiri dalam perspektif psikologi Islam, itu terbagi lagi, ada yang menjadi psikoterapi wudhu, sholat, zikir, doa, membaca dan mendengarkan Al-Quran, puasa, dan yang terakhir psikoterapi sabar. Oke teman-teman, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam penyampaian materi, maupun saya dalam penyampaian kata-kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.